Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa kabar? Baik? Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan ya. Mungkin saat ini di luar hujan. Saya berharap hujan di luar sana dengan AC yang menyala ini Anda tidak tertidur. Gitu ya. Nanti per 5 menit lihat kiri kanannya. Kalau dia sudah mau tidur, bangunin lagi ya. Khawatir terlalu sejuk, dingin begitu ya. Terbawa nyaman begitu ya. Baik Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita hadir bersama-sama pada hari ini. Di dalam situasi hujan seperti ini, saya melihat dan membaca dari beberapa komentar-komentar dari jemaat Tuhan bahwa mereka itu bersemangat ingin datang ke gereja beribadah. Puji Tuhan saudara ya, amin ya. Bersemangat, bahkan saudara datang walaupun depan rumah banjir, tapi dihitung-hitung masih bisa jalan. Tapi ternyata depan gereja di sebelah kanan sana belum dibuka sepertinya jalannya, begitu ya. Itu memang cukup dalam genangannya di bawahnya. Makanya kita mengarahkan Bapak Ibu ambil sebelah kiri. Bukan mau mengajari lawan arah, bukan. Tolong please. Nanti jangan bilang ini Pak Pendeta kami kok ngajarin lawan arah. Karena jalan di sana ditutup, mereka mengizinkan kita buka jalan dari sana khusus untuk sini. Begitu saudara ya. Karena mereka tahu ada tempat peribadatan untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Ya itu sebagai informasi bagi kita dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Tetap ambil sikap beribadah. Jangan dengar firman sambil masak ya. Duduk, tenang, beribadah. Kalau tidak, firman Tuhan ibadah ini hanya sekedar lalu, bukan sebuah berkat bagi kita. Baik Bapak Ibu, saudara Tuhan, mari saya mengajak kita memperhatikan sekali lagi dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Ya, saya akan ajak kita memperhatikan dalam bagian ini saudara ya. Pasal 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita akan berbicara tentang ibadah saudara. 1 bulan ini bicara tentang ibadah. Saudara, ibadah sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan, yang saya tambahkan yang transformatif saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ibadah adalah sebuah momen perjumpaan dengan Tuhan yang menentukan arah hidup Anda dan saya. Saya ulangi saudara. Sebuah ibadah adalah momen perjumpaan Anda dan saya dengan Tuhan, itu menentukan arah hidup saudara dan saya. Ketika Nabi Yesaya dikatakan masuk ke dalam bait Allah, Nabi Yesaya tidak sedang datang untuk mau mencari hiburan rohani.
Dia datang ke bait Allah bukan mau mencari solusi yang cepat atas persoalan hidupnya. Dia tidak datang ke bait Allah untuk mendapatkan penguatan emosi oleh karena persoalan yang dilihat di sekitar dia. Tetapi dikatakan di sini kita menjumpai bahwa Yesaya justru dikatakan berjumpa dengan Allah yang dikatakan duduk di atas yang paling tinggi dan menjulang tinggi. Allah yang dikatakan Allah yang kudus, Allah yang berdaulat. Dan perjumpaan itu saudara tidak membuat Yesaya pulang sebagai orang yang sama. Sekali saudara, perjumpaan Yesaya ini tidak membuat Yesaya pulang dengan sebagai orang yang sama. Saudara, disinilah letak pergumulan kita hari ini. Banyak orang rajin beribadah, tetapi sedikit yang sungguh mengalami perubahan hidupnya. Di dalam ibadah kita bernyanyi, di dalam ibadah kita berdoa, di dalam ibadah kita memberi bahkan persembahan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, setelah ibadah bagaimana? Cara berpikir kita, cara kita bekerja, cara kita mengambil keputusan, cara kita melihat dosa seringkali masih tetap sama. Sehingga saudara kasih Tuhan, pertanyaannya adalah bukan seberapa sering saudara dan saya beribadah, bukan. Tetapi yang paling penting adalah apakah sungguh pada waktu kita beribadah kita mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup itu lewat seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 ini akan menolong saudara dan saya untuk kita bisa bersama-sama memahami bahwa ibadah yang sejati itu bersifat transformatif. Ibadah yang sejati bersifat transformatif. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Ibadah yang sejati bersifat transformatif. Jadi ketika Allah menyatakan kekudusannya, manusia itu akan disadarkan akan keberadaannya di hadapan Allah. Ketika dosa itu pada akhirnya disadari oleh manusia dan dia dan mengakui di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Dan ketika pemulihan itu diperoleh dari Allah, maka Allah akan mengarahkan dia kepada ketaatan dan pengutusan. Jadi saudara kasih Tuhan, ibadah yang sejati, yang transformatif itu tidak berhenti di mezbah, tidak berhenti di atas mimbar, di tempat Anda dan saya saat ini berada dalam beribadah. Tapi harus berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan mengajak kita bersama-sama saudara yang kasih Tuhan untuk kita akan menjawab pertanyaan seperti ini saudara. Apakah kita beribadah sungguh berjumpa dengan Tuhan atau kita hanya menghadiri sebuah acara rohani saja? Apakah kita sungguh-sungguh terjadi perjumpaan dengan Allah? Namun pertanyaannya lagi, apa yang sesungguhnya terjadi ketika seorang itu sungguh berjumpa dengan Allah dalam ibadahnya? Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari Yesaya ini. Di dalam Yesaya ini ada 3 hal yang tampak yang terjadi pada seseorang yang beribadah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, yakni perjumpaan dalam ibadah itu akan menyatakan kekudusan Allah. Perjumpaan dalam ibadah menyatakan kekudusan Allah. Saudara, mari kita melihat kembali mengulas Yesaya ini. Saudara, ibadah sejati itu dimulai bukan dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Sekali lagi saya mau mengajak kita memperhatikan apa yang terjadi pada Yesaya pada waktu dia masuk ke bait Allah. Ia tidak pertama-tama melihat dirinya.
Dia tidak pertama-tama melihat bagaimana masa depannya. Dia tidak pertama-tama menyatakan kepada Allah tentang situasi, tentang bangsanya. Tetapi saudara, Yesaya mencatat begini. Ketika Yesaya masuk ke dalam bait Allah, ia melihat Tuhan yang duduk di tahta yang tinggi, yang menjulang. Saudara, inilah hakikat ibadah yang disampaikan lewat Yesaya ini. Yang sesungguhnya mau menyatakan bahwa ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah yang mau menyatakan dirinya kepada kita di dalam kemuliaan dan kekudusannya. Selama Anda dan saya beribadah kepada Tuhan dan menjadikan ibadah itu hanya menjadi tempat kita membawa agenda pribadi kita. Apakah itu agenda kita bicara tentang pekerjaan kita? Apakah itu agenda bicara tentang target studi kita? Apakah itu bicara tentang relasi kita dengan keluarga, pasangan, dengan teman kita? Atau apapun saudara kasih Tuhan. Bahkan mungkin kita jadikan ibadah menjadi tempat kita curhat dan cerita kepada Allah orang lain tentang masa depan kita. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau itu dilakukan tanpa sungguh memandang Tuhan, maka kita sesungguhnya kehilangan pusatnya ibadah dan tidak lagi akan mengubah hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, bagi kita yang rutinitasnya padat, baik saudara-saudara anak-anak muda yang studi, yang sekolah, baik saudara-saudara yang sebagai mungkin kaum profesional bekerja, Anda yang berkarir, atau mungkin bagi bapak ibu yang mungkin sebagai ibu rumah tangga, sibuk dengan semua aktivitas yang ada. Saudara, mari kita coba perhatikan. Saudara, kadangkala saudara yang kasih Tuhan, sering orang memperlakukan ibadah itu seperti agenda tambahan di jadwalnya yang padat. Tidak jarang orang datang ke gereja seperti dia sedang membuka aplikasi di handphonenya. Dia scroll handphone itu, dia fresh sebentar handphone itu, lalu dia berhenti, lalu dia kembali kepada aktivitasnya yang lama. Atau saudara seperti biasa datang ke gereja, seperti Anda sedang menghadiri sebuah meeting rutin harian. Di mana pada waktu Anda meeting, Anda hadir di sana, Anda duduk di sana, Anda mendengarkan. Lalu Anda pulang ke rumah, tapi sambil memikirkan target tugas Anda, target studi Anda, target tentang proyek Anda, dan sebagainya. Artinya saudara, secara fisik kita ada di gereja, tapi pikiran kita masih tertinggal di kampus, masih tertinggal di proyek, masih tertinggal di rumah kita, masih tertinggal di tempat-tempat yang menyenangkan bagi kita. Disinilah kita bisa melihat bahwa Yesaya ini sedang mau mengingatkan engkau dan saya, kita semuanya, bahwa ibadah bukan sekedar bicara tentang kehadiran, tetapi melainkan perjumpaan yang menuntut Anda dan saya fokus penuh kepada Allah. Kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang berdaulat, kepada Allah yang memimpin seluruh kehidupan kita, termasuk waktu kita pun dari Allah, termasuk tenaga kita pun dari Allah, termasuk sumber daya kita pun semuanya dari Allah. Saudara ini kasih Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya di dalam kisah ini? Di dalam penglihatan itu dikatakan, para serafim itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Sebuah seruan yang menegaskan bahwa Allah bukan hanya sebagai seorang penolong di dalam hidup kita. Di saat kita membutuhkan Allah, Allah itu menolong kita. Tetapi saya mau mengatakan, ingatlah bahwa Allah kita itu juga adalah Allah yang maha kudus, Allah yang layak untuk menerima seluruh hormat dan penyembahan kita kepada Allah. Saudara, kekudusan Allah ini sedang mau dibongkar oleh Yesaya untuk kita ketahui. Yang sedang mau menuntut sebuah respon yang utuh dari kita. Bukan setengah-setengah. Di hadapan Allah yang kudus, seluruh hidup kita, termasuk harta kita, termasuk
harta benda, cita-cita kita, bahkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu mau bilang, kau harus tempatkan itu semua di posisi yang benar. Saudara dikasih Tuhan sebagai contoh, saya mau katakan sama kita. Di dalam peribadatan kita ada satu hal yang kita lakukan, yaitu di dalam kita memberi persembahan. Saudara dikasih Tuhan, memberi persembahan adalah bagian dari ibadah perjumpaan dengan Allah. Bukan sebatas rutinitas liturgis sebuah gereja. Saudara, kalau kita mengingat kembali di dalam perjanjian lama, ketika mereka datang ke bait Allah, mereka datang menghadap Tuhan, mereka membawa apa saudara? Membawa persembahan. Saudara, memberi persembahan itu ada 3 tandanya. Yang pertama, bahwa ketika mereka datang beribadah, mereka membawa persembahan. Itu sebagai tanda hormat mereka kepada Allah yang Maha Kudus. Allah yang berdaulat atas hidup dia. Allah yang memimpin hidup dia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu umat datang membawa persembahan di dalam sebuah ibadah, itu adalah sebagai tanda syukur setiap mereka yang datang kepada Tuhan. Mengapa syukur? Karena Allah telah memelihara hidupnya. Allah yang mencukupkan segala sesuatunya. Dia datang ke ibadah membawa persembahan itu. Tapi sebuah tanda yang ketiga, waktu kita memberi persembahan di dalam ibadah, itu adalah tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Artinya penyerahan diri bahwa pada waktu aku memberi, aku percaya bahwa untuk hari esok Tuhan akan memelihara hidup saya. Saya tidak akan mengkhawatirkan akan apa yang terjadi esok, karena saya percaya bahwa semua yang saya peroleh pun dari Tuhan. Pada waktu aku datang membawanya kepada Tuhan, ini adalah sebagai tanda aku menyerahkan diriku hari ini, hari esok, dan hari seterusnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga pada waktu kita datang membawa persembahan kepada Tuhan, isi hati kita ungkapkan seperti kita mau bicara begini kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah sumber hidupku. Segala yang kumiliki semua berasal dari Engkau. Saudara, namun saudara yang kasih Tuhan, memberi persembahan ini seringkali menjadi pergumulan yang cukup nyata di dalam kehidupan kita, bukan? Saudara, kita hidup di tengah-tengah tuntutan ekonomi. Kita hidup di tengah-tengah tuntutan ada cicilan. Kita hidup di tengah-tengah tuntutan tabungan untuk masa depan. Dan bahkan sebenarnya kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Namun saya mau mengatakan sama kita saudara, justru disinilah persembahan itu menjadi tindakan iman. Persembahan menjadi tindakan iman. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Persembahan menjadi tindakan iman. Mengapa saudara? Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang mau mengakui bahwa keamanan hidup saya bukan terletak pada saldo rekening saya. Bukan terletak pada investasi saya. Tapi semua terletak kepada Tuhan yang saya sembah. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup saya. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, saat engkau dan saya kita memberi persembahan dalam ibadah, Tuhan bukan semata-mata mau melihat apa yang kita masukkan di dalam kantong persembahan, tetapi Tuhan melihat hati Anda dan saya. Apakah kita datang membawa sebagai tanda hormatku, sebagai rasa syukurku, sebagai penyerahan diriku bahwa aku menaruhkan semuanya, pemberian ini sebagai tindakan imanku, bahwa aku tidak bergantung kepada hal-hal yang aku simpan, tapi bergantung kepada Allah yang memberi, bahkan mempercayakan di dalam hidup engkau dan saya. Saudara, apakah ketika kita
datang dalam beribadah memberi persembahan, adakah kesadaran bahwa kita sedang datang menghadap Allah yang kudus? Waktu saudara datang memasukkan kantong itu, apakah saudara sadar, ingatkah bahwa Anda itu sedang berhadapan dengan Allah Maha Kudus? Walaupun mungkin yang di hadapanmu ada pelayan-pelayan datang melayani, tapi mereka melakukan itu. Kita diajak Tuhan, engkau sedang berdiri menghadap Allah yang Maha Kudus, pembawa itu semua. Saudara, sebuah ibadah akan menjadi kehilangan daya ubahnya. Transformatifnya akan kehilangan. Karena apa saudara? Karena kadang ada yang mempunyai mentalitas konsumen. Mentalitas konsumen ini dia akan mengatakan begini, apa yang saya dapat hari ini dalam ibadah? Apa yang saya dapat kalau saya memberi? Apa yang saya peroleh kalau saya melakukan ini? Itu mentalitas konsumen saudara. Ngomong sama kiri kanannya, jangan mentalitas konsumen. Ya, coba ngomong sama kiri kanannya supaya dia ingat, jangan mentalitas konsumen. Saudara waktu datang mau beribadah dari rumah, apa yang saudara pikirkan? Apakah sebuah pertanyaan, aku mau dapat apa nanti beribadah? Aku dapat apa nanti pada waktu melayani? Itu mentalitas konsumen. Yang sehari-hari kehidupan kita, waktu kita kerja, waktu kita pergi berelasi dengan orang, kan itu mentalitas konsumen kita. Tapi dalam ibadah, jauh-jauh buang itu semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau tanya sama kita. Ketika ada seorang pekerja, karyawan profesional, dia dipanggil menghadap pimpinan tertingginya di perusahaannya. Saya mau tanya sama kita. Pada waktu dia datang, ia akan datang dengan sikap hormat dan kesiapan mendengar. Betul enggak? Apakah saudara berani punya sikap mental konsumen sama dia, menanyakan, gua mau dapat apa di sini ketemu Bapak? Berani saudara? Saudara akan dibilang, keluar kau. Saudara, saya mau mengatakan begini, demikianlah sesungguhnya kita. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang menghadap Raja semesta alam, Raja Allah yang Maha Kudus itu. Saudara yang kasih Tuhan, ibadah tidak lagi kita jalani dengan setengah hati, tetapi kita jalani dengan sungguh-sungguh kesiapan untuk mau diubah. Saudara, mari kita baca bersama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Ketika kita sungguh menyadari bahwa kita datang menghadap Raja alam semesta, ibadah tidak lagi kita jalani dengan setengah hati, tetapi dengan kesungguhan dan kesiapan untuk diubah. Mental inilah yang harus kita tanamkan. Bahwa aku siap untuk diubah oleh Tuhan. Saya yakin saudara, waktu ini ada di rumah kita. Kita datang ke gereja, mental aku siap untuk diubah. Saya yakin kita tidak akan pernah ngambek waktu kita dikoreksi orang. Kenapa? Itu berarti Anda harus diubah. Kita tidak akan mundur dalam kita melayani. Kenapa? Karena kita harus berubah. Mental ini harus kita tanam. Hanya ada 2 pilihan. Mental konsumen atau mental yang berasal dari ilahi. Bahwa kita siap diubah Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari perjumpaan Yesaya ini? Perjumpaan dalam ibadah itu akan menyadarkan dosa dan menghadirkan pemulihan. Saudara, ketika Yesaya berjumpa dengan Allah yang kudus, responnya apa saudara? Respon Yesaya bukan rasa percaya diri, enggak. Respon Yesaya dikatakan di sini melainkan ada sebuah pengakuan kepada Allah. Dia katakan, celakalah aku. Saudara, perhatikan kalimat celakalah aku. Ini adalah sebuah momen yang biasanya dihindari oleh manusia. Saudara, kita terbiasa menampilkan versi yang baik dalam hidup kita, bukan? Kita menampilkan sebuah profil yang mengesankan.
Kita menampilkan pencitraan yang terlihat berhasil di depan banyak orang. Saudara, pada waktu Yesaya berjumpa dengan Tuhan, justru perjumpaan di dalam bait Allah itu membawa Yesaya kepada kejujuran. Itulah mengapa saudara kasih Tuhan, pada waktu kita beribadah, hal yang salah satu dikoreksi oleh Allah dituntut dari kita untuk kita memahami tentang yang namanya kejujuran. Mungkinkah kejujuran itu akan membongkar tentang motivasi kita yang salah? Mungkin kejujuran itu akan membongkar tentang kompromi kecil yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin, saudara kasih Tuhan, kejujuran itu akan membongkar tentang dosa yang saudara dan saya sembunyikan dari Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, kesadaran akan dosa sering kali itu dihindari oleh orang. Kenapa saudara? Karena itu dianggap akan melemahkan kepercayaan diri manusia itu. Tetapi saya mau mengatakan, di dalam ibadah yang sejati, kesadaran akan dosa justru menjadi pintu pemulihan. Pemulihan dari Allah. Saudara, banyak anak-anak muda, banyak anak-anak tua, anak-anak dewasa, ataupun anak-anak Tuhan, saya katakan secara umum saudara yang kasih Tuhan. Secara rohani mungkin mereka lelah. Bukan karena terlalu banyak mereka berbuat dosa. Tapi karena apa saudara? Mereka lelah karena mereka terlalu lama berpura-pura baik. Bahkan ibadah itu menjadi pakaiannya untuk dinilai orang lain bahwa dia baik. Bahkan ketika dia berani masuk ke dalam ruang ibadah, dia pakai cara yang sama dengan tidak jujur di hadapan Tuhan. Di sini kita belajar saudara, perjumpaan dengan Allah di dalam ibadah akan menyingkapkan. Kalau kita bekerja, keberhasilan tanpa kekudusan bukanlah keberhasilan di mata Tuhan. Keberhasilan tanpa kekudusan bukanlah keberhasilan di mata Tuhan. Ibadah adalah ruang bagi saudara dan saya di mana kita belajar menilai hidup. Ibadah saudara yang saudara ikuti seumur hidup saudara sampai detik ini menjadi orang Kristen. Ini ruang di mana kita belajar menilai hidup. Bukan berdasarkan standar dunia, tapi berdasarkan Allah yang kudus yang kita sembah. Yang kita percaya di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita melihat. Apakah Yesaya menjadi terjebak hanya sebatas dia sadar akan dosanya? Saudara, dalam bagian ini dikatakan Allah tidak membiarkan Yesaya terjebak dalam rasa bersalah. Yang bisa menyebabkan itu menjadi surut semangatnya. Tidak. Tetapi dikatakan bara dari mezbah menyentuh bibirnya dan menyatakan pengampunan. Nah, ini kabar baik bagi saudara dan saya. Bagi orang-orang yang sering dihantui mungkin ada rasa gagal. Dihantui oleh rasa tidak cukup baik hidupnya di hadapan Tuhan. Merasa tidak layak datang beribadah di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau mengatakan apapun kondisi terburuk kita. Baik fisik kita, bahkan mungkin dosa yang kita lakukan. Ibadah adalah menjadi ruang bagi kita untuk kita menerima anugerah Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, ibadah bukan tempat di mana Anda dan saya dihakimi oleh karena kita gagal. Mungkin karir kita gagal, mungkin studi kita gagal, mungkin relasi kita gagal, mungkin keputusan hidup kita keliru. Tapi saya mau katakan, ibadah adalah tempat di mana anugerah Allah menyentuh dan memulihkan kita. Ibadah yang sudah dilakukan dan saya harus menjadi tempat di mana anugerah Allah itu turun untuk menyentuh
dan memperbarui kita. Ini harus ada, saudara. Dalam diri kita, atau orang-orang lain yang ikut beribadah. Kita terus berharap supaya ibadah yang diikuti menjadi tempat anugerah Allah dia terima. Sehingga orang yang belum mengenal Kristus menerima anugerah keselamatan. Bagi kita yang hidupnya berdosa, kita menerima anugerah pengampunan. Ini tempatnya. Jadi jangan berkecil hati dengan oleh karena kegagalan kita dan sebagainya. Saudara, saya percaya pemulihan inilah yang mestinya terjadi dalam hidup kita. Seperti sebuah pemulihan dari seorang yang mengalami, seorang karyawan yang bekerja. Ketika dia mendapat sebuah kesempatan kedua setelah dia melakukan kesalahan. Saudara, tentu waktu dia diberi kesempatan kedua, pasti dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Betul gak saudara? Dia akan melakukan yang lebih baik untuk dia supaya bertumbuh, untuk dia supaya matang. Saya mau mengatakan kepada kita saudara, Allah waktu memulihkan kita bukan supaya Anda dan saya menjadi nyaman. Tidak. Tetapi supaya Anda dan saya siap dengan hidup yang diperbaharui dan integritas yang lebih dalam. Saudara, mari kita baca kalimat ini saudara. 1, 2, 3. Allah memulihkan bukan agar kita kembali nyaman, tetapi agar kita siap melangkah dengan hidup yang diperbarui dan integritas yang lebih aman. Seperti saya contohkan tadi, ketika seorang karyawan itu diberi kesempatan yang kedua, tentu kesempatan di gua itu tidak akan dia pakai untuk gagal lagi, tapi untuk dia bertumbuh dan semakin matang. Setiap kali anugerah Allah datang kepada kita, dia mengampuni kita, memberi kita hidup, memberi kita pekerjaan, memberi kita keluarga. Supaya bukan kita nyaman saudara, bukan. Tapi anugerah yang kita terima dalam ibadah itu, supaya kita hidup, melangkah dengan hidup yang sudah diperbarui. Dan integritas Anda dan saya harus makin nancep ke dalam. Yang ketiga saudara yang kasih Tuhan. Apa yang ketiga diajarkan dari Yesaya? Perjumpaan dalam ibadah itu mengutus untuk hidup dalam ketaatan. Saudara yang kasih Tuhan, setelah Yesaya dipulihkan, dikatakan di bagian ini, ia mendengar suara Tuhan. Suara itu berkata begini, siapakah yang akan kuutus? Saudara, ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang sejati yang kita ikuti tadi akan selalu bergerak dari pemulihan menuju kepada pengutusan. Dari seorang yang sudah menerima anugerah Allah, diampuni oleh Allah, dibereskan dia dari dosanya, itu siap-siap untuk menuju kepada pengutusan. Saudara, Allah tidak hanya memanggil hamba Tuhan untuk menjadi pelayan yang penuh waktu. Tapi Tuhan Allah pun bisa memanggil Anda sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai dosen, sebagai pengusaha, sebagai profesional, sebagai ibu rumah tangga. Untuk apa? Menjadi alat Tuhan di tempat saudara dan saya masing-masing kita berada. Saudara, saya berpikir begini. Dunia kerja dan dunia akademik ini adalah ladang pelayanan yang nyata, saudara. Yang sering kali kita abai, dua dunia ini kita lalui dari kita muda sampai pada satu titik mungkin kita berkata, aku sudah pensiun dari bekerja. Tapi ingat, setelah itu ada masuk dalam dunia kehidupan keseharian kita bersama Tuhan. Saudara, pada waktu Yesaya mendengar, siapakah yang akan kuutus? Jawaban Yesaya, ini aku, utuslah aku. Sebuah pernyataan yang lahir dari hati yang sudah disentuh anugerah Allah.
Yang semestinya sama seperti orang muda yang bekerja tadi. Setelah dia mendapatkan kesempatan yang kedua, dia akan memberikan yang terbaik. Bahkan tenaganya, pikirannya full dia berikan. Karena itu adalah anugerah Allah. Seringkali kesempatan yang kedua kita abaikan, bukan? Justru seringkali mungkin kita anggap itu menjadi olok-olok bagi kita. Tetapi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita melangkah lebih baik. Saudara yang kasih Tuhan, ibadah yang transformatif, ibadah yang mengubah itu akan mengubahkan dari mental kita yang bertanya begini, apa keuntungannya bagiku kalau aku melakukan ini? Apa untungnya bagi aku? Aku lalu meresponi pernyataan dari Allah ini. Saudara, mestinya bukan mental itu yang engkau dan saya miliki. Mental kita ubah pertanyaannya. Kita berkata demikian sama Tuhan. Di mana Tuhan mau memakai aku? Beda kan saudara? Mental yang berkata dengan apa keuntungannya bagiku? Itu mental balik lagi konsumen. Kalau aku ambil pekerjaan ini, kalau aku lakukan ini, kalau aku ambil pelayanan ini, apa untungnya bagiku? Kita pakai kalkulator kita. Kalau enggak untung, kita tolak, bukan? Mental ini harus kita buang. Mari bangun nanya sama Tuhan. Tuhan, Engkau mau memakai aku di mana? Apakah di dunia akademik? Apakah di dunia kerja? Apakah di keluargaku yang belum mengenal Kristus? Saudara, mari saudara yang kasih Tuhan. Ibadah itu tidak berhenti ketika lagu terakhir akan dinyanyikan. Saudara, ibadah yang sejati itu akan diuji ketika Anda dan saya kembali ke kehidupan nyata kita. Pada waktu saudara kembali, Anda nanti yang muda-muda ke kampus, Anda besok kembali ke pekerjaan, Anda kembali ke proyek Anda kembali ke keluarga Anda. Itulah ujian tempat Anda dan saya diuji. Apakah ibadah kita itu sungguh mengalami perubahan dalam hidup kita. Karena di sanalah diuji kejujuran kita. Kita bekerja penuh dengan integritas. Kita membawa nilai kerajaan Allah di sana. Saudara, dunia mungkin tidak selalu berubah seketika. Tetapi hidup yang taat menjadi kesaksian kita yang kuat. Saudara, di akhir renungan saya ini, saya mau mengajak kita bersama-sama, Mari periksa kembali ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Saya tidak bicara soal liturgis, tapi sikap hati Anda dan saya waktu beribadah. Saudara di gereja maupun Anda di rumah, sikap ibadah kita. Apakah kita datang beribadah, datang ke gereja hanya menjadi pelarian singkat dari tekanan hidup? Apakah kita datang dari rumah kita ke gereja hanya ingin mengisi waktu yang kosong? Atau kita datang ke gereja hanya untuk mau ketemu dengan orang? Saudara yang dikasih Tuhan, pilihan keduanya adalah, apakah Anda datang ke gereja sungguh mau berjumpa dengan Allah yang akan mengubah cara kita hidup, yang akan mengubah cara kita bekerja, cara kita belajar. Apakah kita siap untuk itu? Mari kita evaluasi, kita cek kembali. Kita mestinya semakin kita beribadah, semakin banyak yang berubah. Dan perubahan ini semakin membuat kemajuan. Baik diri kita maju, pelayanan makin maju, gereja makin maju, pekerjaan makin bagus. Mestinya itu. Karena apa? Perubahan yang berasal dari Allah itu tidak pernah menjatuhkan, tidak pernah menghancurkan. Dia membangun, memberi bagi kita. Biarlah lewat peribadatan kita hari ini jadi evaluasi bagi kita. Nanti minggu depan Anda beribadah.
waktu doa pagi maupun doa KDTM, waktu Anda persekutuan, koreksi hati kita dulu. Jangan bawa mental konsumen. Bawa mental, aku siap mau diubah Tuhan hari ini. Tuhan, kau mau ubah apa hari ini? Aku siap mendengarkannya. Biarlah firman ini meneguhkan kita. Amin, kita berdoa.